Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita kembali akan mendengar firman Tuhan dan juga renungan yang disampaikan pada kita pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Namun sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 31 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Dalam tradisi Yesaya, terutama dalam kitab Yesaya pertama atau proto Yesaya, di samping berita tentang hukuman Tuhan terhadap Yehuda dan juga terhadap Yerusalem yang akan dilakukan oleh Allah, masih tetap diberitakan berita tentang pengampunan, yakni melalui pertobatan dari kehidupan bangsa tersebut. Secara nyata Yesaya telah mengatakan, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah lama kamu tinggalkan jauh-jauh. Seberapa jauhkah mereka telah meninggalkan Tuhan? Tentu kita tidak berbicara tentang kilometernya, tetapi dari hatinya, dari setiap perbuatan mereka. Allah yang selalu menempatkan diri di antara kehidupan bangsa Israel itu sebenarnya itu yang mendukakan hati Tuhan. Allah tidak peduli dengan mereka, bahkan Allah sangat menyayangi mereka. Allah merindukan sesuatu yang berharga muncul dari sifat dan kedaulatan hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Dosa demi dosa, bahkan penyembahan berhala telah mereka lakukan mendukakan hati Tuhan. Mereka telah berzina secara rohani terhadap dewa-dewa di sekitar kehidupan bangsa Israel itu. Oleh karena itu seruan bertobat ini adalah seruan yang melampaui berita atau penyesalan. Namun disertai dengan duka cita dan perubahan tingkah laku secara lahiriah. Dan pertobatan itu harus disertai dengan kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita juga disapa oleh firman Tuhan saat ini, marilah kita dalam kehidupan kita saat ini, kita tetap mau berduka cita atas kelakuan dan tingkah laku kehidupan kita yang mungkin saja mendukakan hati Tuhan. Yang mungkin tidak secara sengaja kita mengatakan, saya kan tidak sengaja. Namun di dalam kerinduan Tuhan itu, kita harus tetap mampu melaksanakan tanggung jawab kita. Jangan seperti bangsa Israel itu, mereka beribadah secara ritual saja. Hanya menghadirkan dirinya di bait Allah, tetapi hatinya, pikirannya tidak berada dan tidak memuji, membesarkan nama Tuhan saat itu. Ibu bapak, saudara-saudara, bahkan dalam kehidupan bangsa Israel terlihat
kesombongan secara lahiriah dan juga kesombongan iman. Ketika mereka juga mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, tidak lagi lahir oleh karena iman percayanya kepada Tuhan, tetapi karena kesombongan. Dipengaruhi oleh harta yang melimpah dalam kehidupan mereka. Harta mereka tidak mereka jadikan sebagai alat untuk memuji nama Tuhan dengan benar. Dan Allah juga mengatakan melalui Yesaya, kembalilah, bertobatlah. Laksanakanlah ibadahmu dengan ibadah yang sejati. Dan gereja kita saat ini juga dituntut oleh karena Kristus Yesus yang telah memberikan keselamatan dan menerbitkan iman di dalam setiap hati dan pikiran kita itu. Karena kita baru saja melaksanakan dan mengingat reformasi Martin Luther tanggal 31 Oktober yang lalu itu 503 tahun. Maka kita harus kembali menyatakan sola fide. Hanya oleh karena iman. Keselamatan itu hanya boleh kita terima karena iman kita kepada Tuhan. Jikalau kita hadir secara ritual di tengah-tengah ibadah kita, pada saat itu kita juga harus hadir mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Allah. Dan ketika kita telah pulang dari gereja, menerima firman Tuhan, memahami arti panggilan itu, laksanakan jugalah ibadahmu yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan, yakni melayani sesamamu. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, yakni mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga dirinya untuk tidak dicemarkan oleh dunia ini. Oleh karena itu, berserulah kepada Tuhan dan tetaplah fokus kepada pembaharuan dalam kehidupan kita. Dan jangan lagi sekali-sekali mendukakan hati Tuhan. Sekali lagi, dalam menjalani masa pandemi juga, marilah kita melihat ke depan apa yang menjadi harapan kita. Tentu kita harus banyak bergumul di dalam doa dan menaati peraturan protokoler kesehatan itu. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat belajar, dan selamat melayani. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah kebesaran dan kesetiaan-Mu. Itulah yang menguatkan kami untuk tetap hadir dan rindu mendengar firman Tuhan. Ketika berita pertobatan itu disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel, hati kami juga Tuhan suruh untuk bertobat. Untuk berduka cita serta menyesal atas perbuatan-perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Supaya kami mampu untuk hidup di dalam peribadatan kami dengan benar. Kami tidak layak untuk menyombongkan iman kami. Kami tidak layak untuk menyombongkan ketika kami beribadah kepadamu. Namun kami harus tetap merendahkan diri. Bahkan setiap ibadah yang kami lakukan adalah harus mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang berguna bagi Tuhan. Dan persembahan yang hidup dan yang kudus. Bahkan ketika kami telah menerima firman-Mu, kami harus tetap melakukan ibadah kami di dalam pelayanan kami. Supaya setiap kami mengingat kasih dan penyertaan-Mu, kami benar-benar Tuhan ingatkan untuk melayani. Oleh karena Tuhan telah melayani kami dalam kehidupan kami. Mari Bapa, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baharui hati kami senantiasa untuk tetap mengedepankan penyebaran firman Tuhan melalui tingkah laku dan pola kehidupan kami yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Sertai kami seluruh jemaat-Mu dalam melaksanakan aktivitasnya, dalam proses belajar mengajarnya, di dalam setiap karya-karyanya, dan bahkan di dalam setiap pelayanannya. Mari Tuhan topang kami untuk serta-merta kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mohon keampunan dosa-dosa kami, jadilah kehendak-Mu.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.